atau kelemahan begitu ya. Jadi menurut WHO ini sehat itu tidak hanya tidak ada penyakit ya, jadi harus secara bersama-sama ya, harus secara bersama-sama fisik, mental, dan sosial kesejahteraan itu apa namanya saling mendukung begitu ya, seperti itu. Dan kalau di BKM Ottawa itu adalah suatu sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan sebuah tujuan hidup. Kesehatan sebuah konsep positif yang menekankan pada sumber daya pribadi, sosial, dan kemampuan fisik ya. Jadi ini konsepnya jadi bagaimana seseorang itu secara pribadi dia bisa memenuhi kebutuhannya begitu ya, kebutuhannya atau memenuhi tanggung jawabnya, dan kemudian secara sosial dia memiliki hubungan sosial yang baik begitu dan juga kemampuan fisik yang baik, maka dia disebut sehat ya kalau menurut Piagam Ottawa ya. Mungkin sedikit lebih jelas adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 92 yang mengatakan bahwa maaf, kok hilang, sorry. Ini adalah kesehatan sejahtera ya, sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial. Jadi secara badan, secara jiwa, dan secara sosial ini harus sejahtera yang memungkinkan seorang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini maka semua orang yang bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya, maka dia sebenarnya dia sehat begitu ya. Ini Undang-Undang Kesehatan tahun 92 ini mengakomodir ya, sehingga kenapa kok waktu itu mohon maaf Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur itu akhirnya tetap bisa menjadi presiden Indonesia walaupun sebenarnya kalau dari sisi fisik mata beliau itu sudah tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat, ya bisa dikatakan hampir buta lah begitu ya. Tetapi kenapa kok beliau bisa menjadi presiden? Karena secara apa namanya, secara harfiah ya, beliau bisa hidup secara produktif, secara apa, beliau bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya, itu masih bisa ya, sehingga karena tidak ada masalah dari sana maka disebut bahwa beliau ini dikatakan ya beliau sehat juga ya, seperti itu saudara sekalian ya. Jadi konsep sehat sakitnya bisa berubah-berubah tergantung kepada beberapa hal begitu ya. Tapi yang jelas untuk apa namanya, untuk Gus Dur itu adalah yang apa namanya, yang terjadi ya. Beliau menjadi presiden, dianggap bisa menjadi presiden walaupun secara apa namanya, secara mungkin kalau dari sisi kesehatan secara kasat mata beliau nggak sehat benar-benar begitu, artinya nggak 100% sehat begitu ya. Tetapi beliau bisa hidup secara produktif ya, secara sosial dan ekonomi beliau berjalan dengan baik ya. Beliau masih bisa bikin tulisan walaupun yang mengetikkan orang lain, tapi beliau yang mendiktikan begitu ya. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, kalau di Majelis Ulama Indonesia itu mengungkapkan bahwa kesehatan itu adalah suatu ketahanan jasmani, rohani, dan sosial. Jadi hampir sama seperti halnya undang-undang kesehatan, tetapi ini adalah lanjutannya adalah wajib disyukuri ya, sebagai karunia dari Allah yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan segala ajarannya. Ya, jadi kalau dari sini ketika seseorang tidak mengamalkan ajaran agama atau tidak punya rasa syukur, ya dia nggak sehat begitu ya. Kalau dari Majelis Ulama seperti itu. Ya, jadi kategori sehat nya seseorang tidak hanya secara sosial ekonomi dia bisa produktif begitu ya, tetapi dia juga harus bisa mengamalkan ajaran agama ya. Ini kalau dari MUI ya. Jadi orang-orang walaupun dia sehat secara fisik, sosial ekonominya bagus sekali, tetapi dia tidak mengamalkan ajaran agama, tetap dari definisi ini maka dia tidak sehat dibilang begitu ya. Ini yang lain Perkins dan Pound, saya kira Anda bisa baca-baca ya, karena malah tambah lebih rumit ya. Jadi seperti itu.
Tapi dari dua definisi itu sudah sangat bagus ya kalau kita menggabungkan antara Undang-Undang Kesehatan dan MUI kalau menurut saya. Nah, bagaimana dengan lingkungan ya? Lingkungan seperti kita ketahui ini adalah kalau definisi secara umumnya ya lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar dari diri kita ya atau di luar manusia begitu ya. Ya dan manusia adalah bagian dari lingkungan padahal ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Nah, dari sini maka kita bisa lihat bahwa lingkungan itu bisa dibagi-bagi dari tergantung pada sudut pandangnya ya. Bisa dibagi menjadi air, tanah, udara begitu ya. Kalau kita dilihat dari sisi zatnya gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi yang lain bisa kita sebut sebagai fisik, kimia, biologi ya. Kalau dari sisi besarannya misalnya makro, mikro, dari masalah hidup, dia biotik atau abiotik. Kalau dari sisi makhluk hidupnya ya manusia, hewan, dan tanaman ya. Ini lingkungan ya. Sangat luas kalau kita bicara tentang lingkungan ya. Nah, kalau kita bicara apa itu kesehatan lingkungan, ya kesehatan lingkungan adalah ya bagaimana agar variabel-variabel yang ada di lingkungan itu bisa mendukung agar manusia bisa tetap sehat, begitu, ya. Atau sebaliknya, eee, kesehatan lingkungan adalah, kita mempelajari bagaimana agar variabel-variabel yang ada di dalam lingkungan itu tidak mengganggu kesehatan, manusia, ya. Tugasnya di sana sebenarnya ya, titik titik tolaknya di sana ya, dan ini menjadi sangat luas sekali gitu ya. Kenapa? Karena kita ketahui segala penyakit baik menular ataupun tidak menular, semuanya memiliki variabel di lingkungan, semuanya. Anda bisa coba sebutkan apapun bisa ya. Kanker, ya kanker sekarang sudah terkenal bahwa kanker itu sebenarnya, apa namanya, salah satu penyebabnya adalah karena, adanya toksikan ya. Adanya racun yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Apakah racun itu, masuk bersama dengan air, apakah masuk bersama dengan makanan, apakah masuk dengan udara, itu tidak akan menjadi masalah. Itu nanti akan hanya menyebabkan terjadinya di mana tempat, kankernya akan terjadi, begitu, ya. Bahkan juga ada sekali, banyak sekali ya, termasuk autis. Autis itu variabel lingkungannya sangat besar sekali ya, karena dia, sebenarnya keracunan logam berat begitu ya dari anak-anak ya bahkan dari kandungan ya. Itu seperti itu ya. Diabetes mellitus sama aja ya. Pestisida itu bisa mengganggu atau merusak sistem pankreas dan demikian rupa sehingga pankreas kemudian tidak memproduksi insulin lagi ya. Itu juga akhirnya terjadi gangguan juga di dalam pankreas di dalamnya ya. Penyakit apa? Hipertensi, banyak ya penyebabnya dari lingkungan, ya. Kadang panas yang berlebihan juga akan bisa menyebabkan seseorang mengalami hipertensi, ya. Bahkan sampai heat stroke, ya. Tidak hanya hipertensi saudara sekalian, tetapi sampai dengan heat stroke, ya. Stroke yang terjadi karena panas, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Anda bisa sebutkan banyak hal, ya, dan semuanya ada. Demam berdarah jelas kaitannya dengan lingkungan, ya. Malaria jelas kaitannya dengan lingkungan, ya. Artinya apa? Hampir semua penyakit, ya, baik harus memperbaiki kualitas lingkungannya dulu. Itu adalah kesimpulan saya ketika saya, mulai belajar tentang ilmu kesehatan lingkungan ya, sekitar tahun 2010 ya, 2009, 2010 itu kesimpulan saya, ya. Problemnya adalah mulai dari mana? Ya, lingkungan kita sudah rusak, ya. Mulai dari pestisida yang setiap hari dimasukkan ke dalam tanah ya, dan di tanah nanti ketika dia berikatan dengan, tanah liat atau clay, maka T setengah itu waktu agar sebuah zat itu dosisnya tinggal separuh ya. Jadi waktu yang dibutuhkan sedemikian hingga suatu zat itu dosisnya tinggal separuh adalah T setengah ya. Nah, T setengah dari pestisida yang berikatan dengan tanah liat itu butuh waktu antara 10 sampai dengan 15 tahun. Ya, dengan catatan tidak ada penambahan lagi. Kalau ada penambahan ya nggak bisa dibilang ya, mau 15 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun nggak bisa. Ya, problemnya apa? Problemnya adalah eh, tanaman apapun yang ditanam di atas tanah liat yang berpestisida ini, maka tanaman yang akan buah yang akan dihasilkan ya atau tanamannya atau daunnya atau bunganya atau buahnya bahkan
itu semuanya akan mengandung pestisida. Walaupun dalam jumlah yang kecil ya 0,00 sekian, oke ya. Tetapi di dalam dunia kesehatan lingkungan ada istilah yang namanya bioakumulasi ya dan biomagnifikasi ya. Di mana ketika kita bicara tentang bioakumulasi ataupun biomagnifikasi ini saudara sekalian, kita harus memahami bahwa berapapun yang kita makan ya, itu akan mengalami akumulasi ya. Dosisnya kecil sekarang ya, tetapi dia akan mengalami pelan-pelan akan mengalami akumulasi demikian rupa sehingga akhirnya tambah lama tambah besar. Kalau Anda tanya, lupa saya dari kecil makan beras dan beras itu katanya mengandung pestisida kalau dari rumusan ini ya. Dan harusnya sudah banyak dong yang saya makan sekarang ini ya. Kenapa kok tidak timbul sesuatu pada tubuh saya? Misalnya begitu pertanyaannya ya. Ya, jawabannya sederhana aja saudara sekalian. Kenapa? Karena hampir sebagian besar toksikan yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata kemudian berikatan dengan lemak. Ketika lemak tubuh Anda akan bertambah banyak, maka sebenarnya dia akan bisa menangkap lebih banyak lagi toksikan. Ya, ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah ya, sehingga demikian rupa sehingga kita sedang dijaga sebenarnya ya. Kita belum sudah di record ya. Allah sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga kita itu benar-benar dijaga sebenarnya ya. Dijaga dengan apa? Dengan sel lemak tubuh kita ya. Yang pada kemudiannya ketika sel lemak ini karena misalnya Anda ingin menguruskan badan misalnya gitu ya, Anda berlatih dengan kuras segala macam ya, sehingga benar-benar berhasil Anda turun 10 kilo, 20 kilo ya. Banyak kasus saudara sekalian, ketika seseorang itu turun berat badannya dengan drastis, yang terjadi adalah dia kemudian menjadi sakit-sakitan. Dia menjadi lebih mudah sakit ya. Mungkin gejalanya sederhana dari awal-awalnya gampang flu, gampang capek ya, gampang geringgingan misalnya begitu ya. Yang kemudian tambah lama ini pelan-pelan ini seperti habituasi dibiarkan begitu aja, tambah lama akhirnya kemudian gejalanya semakin meningkat ya. Ini banyak kasusnya seperti itu ya. Dan itu yang sebagian besar terjadi ya di luar, bahwa kemudian ketika sel lemak ini tidak bisa mengakomodir lagi, maka dia akan beredar ya. Nah, yang beredarnya ini akan menjadi berat ya. Sel lemak untuk ibu-ibu ini juga bisa terbawa menjadi ASI ya, karena ASI itu sebagian besar adalah bagian dari sel lemak ya, dan ini juga memindahkan polutan ini tadi, polutan yang berikatan dengan lemak ini dari ibu ke bayinya ya, sehingga kemudian bayinya mengalami gangguan-gangguan yang berikutnya lagi ya, bisa gangguan dari pertumbuh kembangnya ya, stunting misalnya ya, atau autism misalnya, atau ADHD misalnya ya, dan banyak lagi ya. Sekarang ini udah banyak kasus ya, anak-anak kecil-kecil ternyata mereka sudah mengalami sejak umur 7-8 tahun ternyata dia sudah mengidap diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus tipe 2, di mana tipe 2 itu artinya sel tubuhnya yang rusak ya. Tipe 1 itu karena kadar gula yang sangat tinggi di dalam darah dan insulin tidak bisa mengendalikan, maka sel tubuh tidak bisa memasukkan gula darah ini ya, karena terlalu pekat ya. Tetapi kalau tipe 2, selnya yang rusak ya, selnya yang rusak sehingga gula walaupun dia normal itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh ya. Ini yang berbeda ya, tipe 1 dengan tipe 2 ini berbeda sekali konteks dan prosesnya ya. Nah, yang tipe 2 ini memang bisa berjalan secara kronis ya. Tapi dia sudah mengalami kelainan dan dia harus diet ya, mulai dari kecil dia harus sudah mulai membiasakan untuk diet ya. Ya, seperti itu saudara sekalian ya. Banyak, kalau saya mau cerita panjang kali lebar kali dalam ya bisa-bisa aja, tapi nanti akhirnya kita bicara tentang toksikologi lingkungan. Ya, nanti akan kita bahas di mata kuliah yang namanya toksikologi lingkungan. Ini mata kuliah yang khusus untuk minat kesling ya, seperti itu ya. Jadi lingkungan sangat luas saudara sekalian ya. Dan seperti itu. Jadi kita mau bekerja mulai dari mana juga ribet ya. Mau kita putuskan hubungan antara lingkungan dengan manusianya, atau kita harus mengintervensi lingkungannya dulu, atau kita intervensi manusianya. Yang mana? Kalau intervensi manusianya bukan kita ya.
bukan kita manusianya ya, karena kalau intervensi dalam pengertian terapi itu menjadi ranahnya Fakultas Kedokteran. Kita adalah bagaimana mencegah atau memperbaiki agar perilaku manusia ini tidak kemudian semakin memperberat kondisi lingkungan. Misalnya begitu, ya. Itu yang bisa kita lakukan, ya, dan banyak lagi yang lain, ya, termasuk salah satunya adalah mau nggak mau kita harus melakukan intervensi terhadap lingkungannya. Kita harus mengubah sedemikian rupa sehingga lingkungan ini tidak lagi membahayakan manusia, bahkan justru mendukung kehidupan buat umat manusia, ya. Ini adalah goal yang paling bagus sebenarnya, ya. Baik. Ini mengenai lingkungan, saudara sekalian, ya. Tadi kita bisa cari kesehatan, lingkungan, berikutnya kita bicara tentang instrumen, ya. Apa itu instrumen? Ya, instrumen kalau dalam ini menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik alat kedokteran, optik, kimia, atau perkakas, ya. Kemudian sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, ya. Ini survei lah seperti itu, ya. Alat-alat survei. Yang ketiga, alat musik. Ini kita nggak pakai, ya. Alat musiknya nggak kita pakai karena nggak ada hubungannya sama kita, ya. Yang keempat, orang yang dipakai atau alat atau peralatan atau orang lain, ya. Ini berarti ahlinya, ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap instrumen kesehatan lingkungannya, begitu, ya. Yang terakhir adalah dokumen resmi, ya, yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan lingkungan, ya. Jadi alat yang dipakai di dalam mengendalikan kesehatan lingkungan atau menilai atau mengontrol atau mengevaluasi kondisi-kondisi di lingkungan, ya, dalam rangka untuk mempertahankan lingkungan yang sehat. Yang kedua adalah kita menggunakan sarana-sarana, ya, berupa perangkat tes, alat-alat survei di dalam kesehatan lingkungan. Berikutnya lagi adalah bisa orang, ya, orang atau ahli yang bisa menggunakan instrumen kesehatan lingkungan ini, serta dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka menjamin kesehatan lingkungan, ya. Baik, alat pengukur, ya, kalau kita bicara tadi alat, ya, maka kita bisa mengawali dari alatnya dulu, ya. Alatnya dulu, alat pengukur, ya. Dan kalau di alat pengukur, karena ini sangat banyak saudara sekalian, jadi saya kirimi linknya aja, ya. Jadi kalau kita klik di alat monitor lingkungan, nah ini, ya, alat monitor lingkungan, maka kita lihat, ya, banyak alatnya, sangat banyak sekali, ya. Kalau kita mau lihat more ini aja udah, nah ini sudah banyak, ya, macam-macam, ada bakteria air sampler, ya, ada Ringelmann smoke opacity, ya, diesel smoke opacity, PM10, ya, high volumeter, macam-macam, ya. Macam-macam alatnya sangat banyak sekali saya. Saudara sekalian, ya, ada ozometer portable, ya, untuk mengukur ozon di permukaan tanah misalnya begitu, maaf. TSS ini untuk air, ya. Ada food contamination test, ada food security kit, ya, untuk melihat apakah sebuah makanan atau bahan makanan ini mengandung formalin, ya, makanan menggunakan bahan bahan pengawet yang tidak disanjurkan, ya, bahan pewarna buatan dan segala macam, ya. Ada digital, ada antropometri dan segala macam, banyak sekali saudara sekalian, ya. Ini aja masih ada satu sampai ini ada 16, ya, sampai 16, ya, portable conductivity nitrat, portable solarimeter, macam-macam, ya. Ya, sampai dengan portable solarimeter ini adalah untuk mengukur kuat sinar matahari, ya, kuat sinar matahari. Ya, seperti kita ketahui alat ini kalau mau lihat di kategorinya banyak, Anda mau bikin kategori yang mana bisa, ya. Beberapa kita punya, ya, di Kesling kita punya beberapa, ya, di mana ini food contamination test kita punya, ya. Kalau uji air kita punya apa yang kita punya, ya, digital chlorine test ini kita punya, ya. Kemudian apa ya, nggak hafal satu-satu saya, ya. Ya, turbidimeter kita punya, ya. Ada beberapa lah kita punya, ya.
terus kemudian alat uji udara, kita punya beberapa, indoor ini Bucori, punyanya Bucori ya. Terus kemudian, ini portable sound level meter kita punya, kemudian untuk mengukur apa, cahaya dalam ruang ya, cahaya dalam ruang kita punya, terus, apa ya, ini yang alat-alat dalam ruangan ya, ini portable lux meter kita punya. Oke, terus udara yang di luar ada debu ya, debu kita punya yang, ini ya, EPAM 5000 ini kita punya, EPAM 5000 kita punya. Kemudian alat uji tanah, ini ya, soil moisture kita punya, ya begitulah ya, sebagian kita punya ya, dulu ada yang namanya, ini ada keselingkit ya, ada WC ya, WC apa namanya, WCFG cetakan Jamban ini dulu kita punya ya, nggak tahu sekarang di mana barangnya. Udah lama saya nggak melihatnya, tapi dulu kita punya saudara sekalian. Jadi artinya alat itu banyak ya, alat ini banyak, kita harus, menyesuaikan dengan kebutuhan atau spesifikasi yang mau kita, kerjakan ya. Kalau nggak begitu nanti kita yang nggak fokus ya, yang ini ternyata sudah tutup ini alat lingkungannya udah, yang alat keseling ini masih buka ya. Ini nanti Anda bisa apa namanya, lihat-lihat gitu ya, barangkali nanti ada sesuatu ya, ini ada beberapa yang kita punya juga ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Baik, itu alat pengukur saudara sekalian, sangat banyak sekali ya. Termasuk juga kita pakai GPS ya, kita pakai HP kita ya, pakai HP untuk GPS ya. Dulu kita punya alat GPS punya kita, tapi nggak pernah kita pakai akhirnya ya, hanya dipakai untuk ini loh ya. Nanti kalau begitu dibandingkan dengan HP, sangat lebih mudah pakai HP ya. Tapi, saya sih ada beberapa tools yang bisa diinstal di HP, tapi HP yang Android ya. HP yang, iPhone saya nggak tahu ya, nggak punya literasinya ya. Kebetulan saya juga nggak punya iPhone sehingga nggak bisa ngetes ya, mohon maaf. Nah, untuk sarana penelitian ada survei, ada test kit, ada pemeriksaan laboratorium, data cuaca, pemeriksaan lingkungan kita punya banyak ya. Sebagian bisa kita gunakan, dari Google ya, kita bisa ngambil data dari, eee Google, BMKG ya. Kalau data cuaca juga bisa, kalau misalnya tidak ada BMKG Anda bisa bertanya ke Dinas Pertanian misalnya begitu, itu juga bisa ya. Eee, kalau test kit ya banyak ya, kalau survei Anda bisa pakai ya mengembangkan survei sendiri, kalau pakai kertas ya boleh ya, atau kalau Anda mau pakai kalau kertas kayaknya udah nggak saya sarankan lah ya, sudah kuno ya. Anda mungkin bisa menggunakan salah satu dari ya Anda bisa gunakan yang digital ya. Kalau digital Anda biasanya menggunakan Google Form, atau yang sedikit lebih jarang digunakan adalah misalnya Microsoft Form ya, MS Form ya, atau mungkin ada yang lain-lain seperti, apa namanya, eee, SurveyMonkey ya dan segala macam ya. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengenalkan Anda kepada sebuah alat survei ya, alat survei digital yang insya Allah jauh lebih bagus daripada Google Form ya. Ada ya, mau ya? Kalau nggak mau saya tutup. Ya, saya anggap mau aja lah ya. Kobo, namanya adalah Kobo Toolbox.org ya. Nah, ini ya, kobotoolbox.org ya. Simple, robust, and powerful tools for data collection. Ya, dia bilang kayak gitu ya. Easy form creation, segala macam. Ini form-formnya ya. Design formnya quickly and easy, dan reuse existing equation. Build complex forms with skip logic and validation. Untuk skip logicnya, saudara sekalian, menurut saya jauh lebih mudah menggunakan skip logicnya sini daripada pakai Google Form ya. More than 20 different question types available ya, easy share. Dan yang paling penting buat saya adalah sekarang ada collect data, dia bisa online dan offline ya. Ini ada bisa offline ya, walaupun pengambilan datanya pakai digital tapi dia offline. Ini yang keren ya. Ini yang keren dari alat ini ya. Dan yang serunya saudara sekalian, dia bisa mengambil data geotagging ya, geotagging atau data koordinat ya, di mana Anda tahu Google Form sampai hari ini belum bisa ya, Google Form, MS Form, SurveyMonkey nggak bisa ya, dia nggak bisa. SurveyMonkey bisa tapi Anda harus berbayar, itu yang harus berbayar untuk menggunakan yang GPS-nya ya. Tapi SurveyMonkey nggak bisa offline ya, dia hanya online ya.
Kalau yang ini dia bisa online, bisa offline, bisa masuk di dalam, bisa menggunakan iPhone, apapun ya, karena sebenarnya berbasis pada browser ya. Selama alat atau gadget tersebut punya browser, itu bisa digunakan ya. Dan yang seru tadi itu bisa offline ya. Nanti kalau setelah offline Anda bisa ngambil data berapapun, bisa 100, 500, 1000 katakanlah seperti itu. Anda sudah ambil datanya, kemudian Anda tinggal pindah ke apa namanya, cari warung kopi atau apa gitu yang punya wifi, kemudian Anda bisa upload satu-satu ya. Dia synchronization-nya pakai data via SSL ya, via SSL, dan ini satu-satu ya, tidak bisa langsung semuanya diupload semua, nggak bisa ya, karena kalau itu semua dilakukan pasti akan terjadi kekacauan ya. Maka dia menguploadnya satu demi satu ya. Itu sangat membantu sekali ya. Saya udah bekerja dengan survei-survei yang saya lakukan, biasanya saya menggunakan Global Toolbox ini sudah sejak tahun 2016 ya. Waktu itu belum banyak, belum banyak apa namanya, reference ya. Dan yang asik lagi dia isi ini ya, kalau tabel biasalah ya, semuanya bisa pakai tabel ya. Tetapi kemudian bisa jadi peta. Ini nggak semuanya ya, bukan nggak semuanya, semuanya nggak bisa ya, kecuali ini ya. Kecuali ini bisa bikin gambar peta ya. Nah, ini kalau mulai Anda dipersilakan memilih salah satu dari dua. Dua-duanya free ya. Bedanya cuma yang satu unlimited, yang satunya ada limited ya. Kalau saya sih ya pakai yang unlimited ya. Lebih bagus yang unlimited ya. Nah, coba kalau sekarang coba kita saya coba tunjukkan aja ya, contohnya seperti apa begitu ya. Ini dia minta login ya. Oke. Oh. Ya, saya pakai Farid Lusno aja lah. Nah, ini ya. Ini ada data yang diambil, total jumlah datanya adalah 3060 ya. 3060 data ya. Questionnya ada, totalnya ada 71 pertanyaan ya. Formnya saudara sekalian, kalau misalnya Anda mau lihat formnya, kita tinggal preview saja ya. Ini preview aja, tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini previewnya ya. Ya tinggal ngisikan nama, identitas, alamat asal segala macam ya. Nanti alamat saat ini ya, alamat Surabaya maksudnya ya, apakah sama dengan alamat asal? Kalau ya, nah tinggal dia titikkan aja ya. Kalau tidak ya berarti dia harus mengisi dia harus mengisi alamat domisili ya, alamat yang di Surabaya ya. Jika tidak sesuai dengan KTP ya segala macam, nanti titik lokasinya juga muncul berikutnya ya. Kemudian juga titik identitas lokasi KKN ya, ini untuk KKN ya. Nah, ini pernahkah reaktif positif ya, kalau misalnya jawab ya, maka kapan diagnosis itu dibuat, ini akan muncul. Ini yang namanya pertanyaan menggunakan skip logic tadi ya. Membuatnya sangat mudah sekali saudara sekalian. Apakah ini sudah ya, misalnya sudah, ada yang mana dipakai, tanggal berapa vaksinnya, link sertifikat vaksin pertama ya. Vaksin kedua kalau sudah muncul lagi dan seterusnya ya. Pengetahuan tambahan melawan COVID misalnya tahu ya ada muncul ya, kalau tidak tahu ya sudah selesai ya. Kalau tahu ada muncul ya, apakah ya olahraga, kalau ya olahraga apa yang Anda lakukan ya. Kalau makanan tertentu bisa melawan COVID ada, makanan apa yang diyakini ya, kalau ada minuman apa yang mau diyakini ya. Ini bisa seperti itu. Jadi dia akan berkembang ya sesuai dengan skip logic yang kita bangun ya. Nah, kalau kita mau lihat data yang terkumpul ya, ini data yang terkumpul ya, data tabel seperti biasa ya, nggak ada masalah ya, data tabel ya. Ini kalau kita report, ini bisa ada reportnya sedikit saudara sekalian ya. Jadi ini report-report yang mungkin biasa lah ya, di Google Form ini juga ada ya. Yang nanti ini ada tabel-tabel begini ya, ada tabelnya beberapa ya. Ini tergantung, ini sertifikat apa namanya, link-link sertifikat yang tadi saya tanyakan ya, link sertifikat yang ditanyakan untuk ini ya, untuk apa namanya, link sertifikat vaksin ya. Ini Peduli Lindungi, ini harus masuk ternyata ya. Oke, seperti itulah ya. Banyak ya, kalau galeri ini nggak ada, memang karena saya waktu itu nggak membuat foto ya, download biasa. Kalau ini map ya, ini yang asik, yang map ini ada yang tersesat saudara sekalian ya. Ya ini karena GPS-nya yang ngacau ya. Tapi ada yang seperti ini 187 ya, atau ini ya, di Jawa Timur ada 1416 ya. Kalau kita klik begini muncul semua ya. Oh ternyata
Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah tadi ada 1.000 sekian ya. Dan di wilayah Surabaya ternyata ada tinggal 710 orang. Ya kalau kita klik, nah ini muncul lagi ya. Ini asik seperti ini ya. Yang dengan beberapa teknik ini akan bisa kita pindahkan ke dalam Google Map ya. Nanti kalau sudah Google Map ini enak untuk kita masukkan ke dalam ke dalam misalnya ke dalam website begitu itu bisa ya. Nah, nanti bagaimana prosedurnya secara lengkapnya insya Allah nanti akan saya sampaikannya di mata kuliah IOL ya. IOL itu apa ya? Instrumentasi dan Observasi Lingkungan ya, itu mata kuliah di kesehatan lingkungan ya semester 7 ya. Itu nanti bisa kita ketemu nanti ini akan saya sampaikan dengan ya saya sampaikan semuanya gitu ya. Ini 26 ya, nanti ini ada 2 titik. Seru pokoknya ini ya. Nanti titik-titik ini kalau diklik ya keluar datanya ya. Keluar datanya ya, datanya keluar kalau titik ini akan diklik seperti itu saudara sekalian ya. Nah, tinggal nanti analisis dan segala macam ya. Baik. Ini contoh ya, ini contoh-contoh masih banyak lagi yang lain ya. Ini ada survei apa lagi ya? Ada sih ya. Kuesioner dosen magang, ini dosen magang dulu ya. Ini kalau ini ada kalau Anda mau lihat seperti galerinya ya, ini ada galerinya ini kalau seingat saya nah ya ada galerinya ya. Ini galerinya seperti ini saudara sekalian muncul ya, image galerinya muncul semua galeri. Ini semakin banyak orangnya ya semakin ramai ya foto-foto yang akan dimunculkan di sini begitu ya. Oke, saya kira ini tentang Kubu Toolbox ya, yang Google Form mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi ya bisa saja ya, bisa dilakukan Google Form juga bisa melakukan pemindahan untuk foto bisa ya, tapi nggak nyaman ya. Kalau yang di Google Form itu fotonya langsung saudara sekalian ya, langsung memanfaatkan kamera kamera HP ya, langsung menggunakan kamera HP langsung ya. Kalau di Google Form nggak bisa ya. Kalau Google Form dia ngambil foto, bukan kita difoto langsung kalau saya nggak salah ya. Ya seperti itu ya. Baik. Ini kalau untuk alat ukurnya ya, alat ukur atau misalnya tadi beberapa ukuran-ukuran gitu ya. Ini kita punya banyak ya, ada baku mutu lingkungan ya, ada nilai ambang batas, ada NOIL, ada acceptable daily intake, ada threshold limit value, ada RFG ya, reference dose, ada LOIL, lowest observed aspect level ya, ada LG50 ya, lethal dose 50%, macam-macam ya. Kita punya banyak alat ukur ya, di kesehatan lingkungan punya banyak alat ukur ya. Nanti terutama kalau kita bicara tentang di toksikologi lingkungan banyak lagi ini ya. Semuanya banyak ya, tapi sampai toksikologi lingkungan tidak pernah ada yang berminat untuk di lintas minat nggak pernah ada itu lintas minat masuk ke toksikologi lingkungan ya. Oke, kalau orang saudara sekalian ya, ada sanitarian ya, ada ahli kesehatan lingkungan ya, ada ahli bidang teknik lingkungan ya, ada ahli lingkungan, ada mikrobiologi lingkungan, ada pelestarian lingkungan, ada pendidikan dan kesehatan ya. Di antara ini semua saudara sekalian, ahli bidang teknik lingkungan ini sekarang sudah tidak lagi dianggap sebagai tenaga kesehatan ya. Dulu peraturan undang-undang SDM kesehatan yang lama itu masih menyatakan bahwa bidang teknik lingkungan itu adalah bagian dari kesehatan lingkungan. Kalau sekarang tidak, teknik lingkungan sudah dipisah ya, bukan lagi tenaga kesehatan ya sekarang ya. Tapi yang dulu sudah masuk gimana Pak? Ya udah, kalau yang dulu masuk ya sudah lanjut aja ya, tetap bisa dilanjutkan ya. Ya yang kalau di Kesling ada 2 orang ya yang teknik lingkungan ya, Bu Retno Adriani dan Bu Lili Sulistyorini ya, itu beliau berdua adalah dari teknik lingkungan ya. Ahli lingkungan ini orang biologi sebenarnya ya, dia bukan lagi ahli kesehatan ya. Pelestarian lingkungan apalagi ya, pelestarian lingkungan ini adalah ahli konservasi lingkungan ya, di ilmu biologi juga ya. Oke, yang lainnya masih ya, ada bisa coba cek nanti di undang-undang ya, peraturan Permenkes mengenai sumber daya kesehatan ya. Kalau yang badan ya, jadi kalau tadi orang, kalau ini badan ya, ada instansi yang memeriksa lingkungan ya, ada Laboratorium Kesehatan Daerah ya, BPTKL P2 Surabaya ini lengkap, ini punyanya Kementerian Kesehatan kalau BPTKL P2 ya. Kemudian ada Sukovindo, ada Saraswanti, ada macam-macam ya. KKP juga bagian dari pemeriksaan lingkungan juga ya, KKP itu ya.
banyak badannya, instansinya banyak, saudara sekalian, ya. Ini kalau dokumen kita masih ada lagi, ya. Dokumen lingkungan hidup, ya, dan semua ini diatur oleh undang-undang. Ada AMDAL, ada ANDAL, UKL, UPL, SPPL, DELH, DPLH, ini semua diatur oleh undang-undang, ya, dan ini termasuk ranah yang harus kita kuasai juga, ya, walaupun kalau saya sih tidak mengkhususkan diri saya ke sini, ya, yang kalau nggak salah yang di Kesling itu yang mengkhususkan di sini Pak Darmaji, Bu Aziza, sama Bu Retno kalau saya nggak salah, ya. Beliau bertiga yang mengkhususkan di sini. Kalau saya enggak, ya, saya lebih banyak ke ke kesehatannya, ke epidemiologi Kesling begitu, ya, dan di toksikologinya. Ya, oke, baik, intoksikan seperti ini ya boleh dilakukan, boleh enggak. Oke, baik, saudara sekalian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Monggo, kalau mungkin ada yang mau diskusikan, saya persilakan. Tapi menurut saya, ya, yang paling penting yang bisa Anda pelajari mulai sekarang itu adalah yang Kubur Toolbox tadi, saudara sekalian, ya. Karena Kubur Toolbox itu sebenarnya bisa dijadikan untuk mencari duit, ya. Bahkan setelah Anda lulus S1 ini Anda bisa langsung menjadi ahli survei begitu, ya. Tinggal membekali diri Anda dengan pengetahuan mengenai membangun survei, kemudian membangun laporan survei, terus kemudian bisa menganalisis data survei, ya. Syukur-syukur kalau bisa melakukan analisis geografis, ya. Analisis dari data geografis itu akan menjadi lebih bagus lagi, ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 itu tadi kalau Anda bisa lakukan itu akan sangat luar biasa hasilnya, ya. Itu yang Anda bisa itu sudah cukup, ya, Anda bisa kerja sendiri, ya. Di daerah masing-masing Anda, ya, di daerah Anda masing-masing Anda tinggal mencari aja, ya. Siapa yang menjadi klien untuk yang bisa mencari survei? Dinas, ya. Dinas, kantor dinas kabupaten atau kota madya itu selalu membutuhkan survei, ya. Mereka banyak melakukan survei, saudara sekalian, ya, yang biasanya ditangani oleh CV-CV yang nggak jelas kadang-kadang, ya. CV-nya nggak jelas, alat surveinya nggak jelas, ya, seperti itu, ya. Beberapa memanfaatkan kami, ya. Saya pekerjaan saya sebagian besar juga di sana. Kalau disebut proyeknya dosen, ya itu bisa proyek dosen. Tapi kalau mau dijadikan penelitian bersama dengan mahasiswa, itu juga nggak ada masalah, ya. Dulu beberapa mahasiswa bimbingan saya skripsinya juga dari sana juga, ya. Beberapa bimbingan kita juga ada, ya. Di S1 dan S2, ya, itu ada yang menjadi bagian dari survei-survei yang pernah saya lakukan, ya. Saya kira itu, saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau diskusikan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mbak Rey. Ya, baik Bapak. Ya, oke. Baiklah, saudara sekalian, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebermanfaatan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.